Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Hmm. Oh ya, ya. Ya, ya, ya. Hadits kursi. Baik, baik. Terima kasih ya pertanyaan dari satu orang, jawaban untuk semua ya. Penting sekali. Apa bedanya Islam dengan Muslim? Islam itu nama dari sebuah agama yang Allah turunkan untuk menjadi panduan kehidupan kita agar kita selamat bahagia dunia akhirat. Jadi agama yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya, ya kan? Dalam rangka untuk mengatur kehidupan ini supaya manusia itu bisa selamat, bahagia dan masuk surga. Isinya hanya apa? Isinya perintah dan larangan atau aturan. Yang baik-baik diperintahkan supaya dilakukan, yang buruk-buruk supaya tinggalkan. Intinya itu aja. Aturan itu isinya antara perintah dan larangan. Perintah ada yang harus namanya wajib, ada perintah sekedar himbauan namanya sunnah. Larangan juga itu, ada larangan harus ditinggalkan namanya haram, ada larangan yang sebaiknya ditinggal namanya makruh. Ada sesuatu yang di tengah-tengahnya namanya mubah. Mubah itu baina-baina antara larangan, dilarang enggak, diperintah enggak. Tinggal kalau kita lakukan dengan niat baik menjadi baik, kalau kita lakukan dengan niat buruk jadi buruk. Itu isinya, namanya Islam. Agama ini ketika diikuti oleh seseorang yang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, orang itu disebut dengan muslim. Jadi setiap orang yang beragama Islam namanya muslim. Berarti kita ini muslim karena kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan kita sudah mengikuti aturan Islam. Nah, makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, janganlah kamu mati kecuali sebagai muslim. Artinya matinya kita dalam keadaan mengucapkan atau di dalam hati kita ada kandungan kalimat syahadat. Nah, jadi bedanya kalau muslim itu orangnya, kalau Islam itu agama. Sudah ya. Muslim itu juga mukmin. Antara mukmin dan muslim itu nggak bisa dipisahkan. Ketika dua-duanya disebut, memang bisa dirinci. Kalau mukmin itu artinya orang yang beriman kepada hal-hal yang ghaib. Makanya rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini namanya rukun iman karena yang bekerja, yang melakukan itu hati. Iman ini kan keyakinan. Nah, kemudian muslim ini apa? Islam itu kaitannya hal-hal yang sifatnya lahir. Bisa dirasakan, bisa dilihat. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji ini kan kelihatan. Jadi orang itu disebut muslim karena dia melakukan hal-hal yang lahiriah tadi. Orang-orang itu disebut mukmin karena di dalam hatinya meyakini tadi hal-hal yang gaib tadi. Tapi dua-duanya itu ada dalam diri seseorang. Kalau seorang muslim ya seorang mukmin. Karena nggak boleh saya berislam, saya sholat, saya tapi nggak percaya kepada Allah, nggak bisa juga kan? Atau orang hanya mukmin saja, saya beriman kepada Allah, kepada malaikat, tapi nggak sholat, nggak juga. Jadi antara muslim dengan mukmin itu satu yang tidak dipisahkan. Tapi ketika disebutkan dua-duanya,
Ada perinciannya. Makanya para ulama mengatakan kalimatan ijtama'a idza ijtama'a taftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua kata yang kalau disebutkan dua-duanya itu ada rincian masing-masing, tapi ketika disebutkan salah satunya itu yang lain ke bawah. Apakah Anda muslim? Oh ya muslim. Berarti sekaligus sebagai mukmin. Apakah Anda mukmin? Iya. Berarti dia sekaligus seorang muslim. Oke, baik ya. Yang kedua, apa bedanya sunnah dengan hadis qudsi? Hadis qudsi sebetulnya juga sunnah. Tapi dia kategorinya beda. Kalau hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak bagian dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, itu berarti hadis qudsi. Qala Allah taala, qala Rasulullah SAW, qala Allah taala. Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Itu berarti hadis qudsi. Kenapa? Karena dia bukan Al-Quran. Jadi hadis qudsi itu firman Allah tapi bukan Al-Quran. Ini hukumnya sama dengan hadis yang lain. Artinya tidak bernilai ibadah seperti Al-Quran. Gak bisa orang sholat menggunakan bacaan hadis qudsi walaupun firman Allah. Namanya hadis qudsi. Nah, kemudian ada as-sunnah atau hadis nabawi. Kalau hadis nabawi itu semua perkataan, semua perbuatan, semua persetujuan Nabi. Kalau Nabi mengatakan begini, berarti sunnah Nabi. Nabi melakukan begini, berarti sunnah Nabi. Nabi setuju. Dia nggak melakukan, tidak mengatakan, tapi ngelihat sahabatnya melakukan, beliau setuju, maka itu juga sunnah Nabi atau sunnah Rasul tadi. Jadi kalau gitu apa bedanya? Kalau firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran namanya hadits qudsi. Kalau firman atau kata-kata Nabi, perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi namanya hadis Rasul atau sunnah Rasul. Jadi hadis qudsi itu firman Allah, hadis Rasul itu sabda, perbuatan dan persetujuan Nabi. Nah, kalau Al-Quran bagaimana? Al-Quran itu firman Allah yang sampai kepada Nabi, bernilai ibadah membacanya ya, dan itu firman Allah asli, tidak diucapkan dalam Nabi hanya menyampaikan saja, tapi firmannya, kata-katanya itu memang asli dari Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, surat An-Nas itu berarti firman Allah yang berupa Al-Qur'an. Itu bernilai ibadah, satu huruf minimal 10 kebaikan. Man qara harfan min kitabillah falau bi hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Jadi ada Al-Qur'an itu paling tinggi, firman Allah, ada hadis qudsi, firman Allah tapi sudah disampaikan oleh Nabi, kemudian ada hadis Nabi. Itu perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Itu ya, Pak. Baik, terima kasih. Insyaallah kita cukupkan. Waktu juga yang membatasi kita bisa sambung pada pertemuan yang selanjutnya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT berkahi majelis kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah SWT berikan istiqomah kepada kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan sama-sama membaca
Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.